Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik? Sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki seperti air sam-sam yang mengalir deras. Masa setelah kejadian kecelakaan, Raka keluar dari kamar pengantinnya dengan membawa serpihan piring pecah. Setelah sebelumnya dia membersihkan kumpulan nasi dan lauk yang mengotori lantai kamar pengantinnya. Loh, kok pecah kak? Ada apa memang? Tanya Ralin yang kebetulan saat itu sedang berada di dapur. Nggak ada apa-apa kok tante, tadi nggak sengaja kesenggol sama Raka terus jatuh. Jawab Raka yang terpaksa berbohong. Oh gitu, lain kali hati-hati ya Raka. Iya tante. Setelah membuang sampah di tangannya, Raka menyeduhkan segelas susu dan menyediakan beberapa lembar roti isi selai coklat. Lagi-lagi, dia menyiapkan itu semua untuk Rania. Dia membawa nampan berisi makanan itu kembali ke dalam kamar. Ditaruhnya nampan itu di nakas tepat di sisi Rania duduk. Ini ada susu coklat dan roti yang sudah saya olesi selai coklat. Kalau kamu mau, kamu tinggal ambil di atas nakas di sebelah kamu. Saya mau mandi dulu, ucap Raka pada Rania yang terlihat masih marah padanya. Ekspresi judesnya terus dia tampakkan dengan bibirnya yang terkatup rapat dan kedua rahangnya yang mengeras. Rania duduk di atas ranjang sambil memeluk kedua lututnya. Usai mandi, Raka keluar dengan tubuh yang lebih segar dan wangi. Saat itu dia hanya mengenakan kaos oblong dan celana boxer hitam polos. Selesai mengelap rambut basahnya dengan handuk, Raka bergegas menyiapkan peralatan salat untuk dirinya dan juga Rania. Karena tidak menemukan di mana letak mukena dan sajadah milik Rania di dalam kamar itu. Sementara saat dia menanyakan hal itu, Rania tak kunjung menjawab pertanyaannya. Jadilah Raka menyobek bungkus seserahan yang merupakan mas kawin yang dia berikan pada Rania, yakni seperangkat alat salat baru. Digelarnya saja ada menghadap kiblat. Raka kembali berjalan menghampiri Rania yang masih tergugu di atas tempat tidur. Tampak sudut mata Rania yang basah dan berkas tetesan air mata di pipi Rania yang telah mengering. Hati Raka terenyuh menyaksikan hal itu. Perasaan bersalah itu kian merasuk kembali menyesakkan dadanya. Maafkan saya Rania. Maaf atas semua hal yang telah terjadi menimpamu sebab kecerobohan saya. Maaf, ucap Raka dalam hati. Entah kenapa dia belum memiliki nyali untuk mengatakan hal yang sebenarnya mengenai insiden kecelakaan itu pada Rania. Mungkin tidak untuk saat ini. Rania, ayo kita salat isya dulu. Saya sudah siapkan sajadah dan mukena untuk kamu. Kita salat berjamaah ya, ajak Raka dengan suara super lembut. Dia masih berdiri di sisi ranjang Rania. Rania tidak menjawab, melainkan langsung membanting tubuhnya tidur dengan posisi menyamping, membelakangi Raka. Raka menghembuskan nafas kasar melalui mulut. Sebagai seorang muslim, salat itu menjadi salah satu kewajiban selagi kita masih bisa melakukannya. Jangankan kamu, bahkan orang-orang yang tergolek lemah di rumah sakit saja yang hanya bisa menggerakkan bola matanya ke atas dan ke bawah masih tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat melalui gerakan matanya. Sementara kamu, tubuh kamu masih sehat walafiat, masih bisa bergerak dengan sempurna. Tapi bukan hal sulit untuk kamu bangun dan mengambil wudhu ke kamar mandi sekarang kan? Apa perlu saya bantu? Tutur Raka panjang lebar. Rania memutar bola mata jengah, tangannya meremas spray kuat-kuat, tanda dia sudah berada di puncak kekesalannya terhadap Raka. Kali ini, Rania bangkit dari tidurnya dan kembali duduk menghadap Raka dengan kilatan amarah di matanya. Rania berkata dengan suara yang cukup kencang, "Heh, sekali lagi lo ceramah di depan gue bakal usir lo dari kamar ini. Lo itu nggak amnesia kan? Lo masih ingat kan sama perjanjian yang udah kita buat untuk nggak mencampuri urusan masing-masing setelah kita menikah? Jadi, urus aja diri lo sendiri, nggak usah ribet-ribet ngurusin hidup gue. Orang tua gue aja selama ini santai. Kalau gue nggak sholat, kenapa sekarang lo jadi sok perintah-perintah gue? Salat itu urusan manusia dengan penciptanya. Jadi kalau gue nggak sholat, nggak ada ruginya juga kan buat lo. Sana sholat sendiri, gue mau tidur, ngantuk." Beberapa kali Raka mengucap istighfar, meski hanya dalam hati, dia tak boleh menyerah. Ditariknya selimut yang menutupi tubuh Rania saat itu. "Ih, apaan sih?" protes Rania menahan selimutnya. "Apa perlu saya gondong kamu ke kamar mandi untuk mengambil wudhu?"
Saya ini suami kamu sekarang, jadi sudah sepatutnya kamu menuruti perintah saya. Ayo bangun, salat isya dulu baru kita tidur. Paksa Raka, dia menarik tangan Rania. Apaan sih? Lepas nggak? Gue nggak mau. Rania terus meronta tatkala tubuhnya kini terus ditarik dari tempat tidur oleh Raka. Sampai akhirnya dengan sangat terpaksa, Raka mengangkat tubuh Rania yang membantu, hanya dengan sekali sentakan. Dia menggendong tubuh Rania dengan gaya bridal style menuju kamar mandi. Rania masih terus meronta saat itu. Sesampainya di kamar mandi, Raka mengarahkan tangan Rania agar memutar keran air untuk mengambil wudhu. Rania terus saja sewot, mulutnya komat kamit tidak jelas. Meski setelahnya dia menuruti perintah Raka dengan sangat terpaksa, serta melakukannya dengan asal dan ogah-ogahan. Tangannya dibasahi sampai siku 3 kali. Beritahu Raka mengoreksi kesalahan Rania dalam berwudu. Rania diam saja. Sebodoh amat, pikirnya dongkol setengah mati. Kalau kaki cukup sampai sebatas mata kaki saja. Nggak usah sampai dengkul. Beritahu Raka lagi. Rania mendesah berah. Tadi lo bilang harus sampai siku, sekarang lo bilang lagi sampai mata kaki. Jadi mana yang benar sih? Protesnya tidak terima. Dipikirnya Rania sebodoh itu, apa tidak bisa berwudu dengan baik dan benar. Bawel banget. Rania mendengar tawarnya Raka saat itu. Siku sama lutut itu kan beda sayang. Rania tertegun sesaat. Sayang? Kali ini Rania hanya diam. Bahkan sampai mereka selesai menunaikan sholat isya. Entah apa yang membuat Rania jadi seperti itu. Yang pasti kata sayang yang diucapkan Raka tadi di tempat wudhu seolah menyihirnya dalam sekejap. Bisik-bisik tetangga terus saja terdengar di sepanjang Raka berjalan menuju ruangan kerjanya, yaitu bagian divisi perencanaan. Semua pasang mata melirik dengan lirikan aneh yang sama sekali tidak Raka mengerti. Bukan hanya dari kaum Hawa, namun mereka, para lelaki pun menatap dengan tatapan yang sama ke arah Raka, yakni tatapan mencemooh dan menyelidik, seolah Raka adalah seorang tersangka atas kasus berat yang hendak dihakimi. Di pintu masuk menuju ruang kerjanya, Raka berpapasan dengan Pak Rizwan, manajer utama di kantor ini. Dan menjadi sebuah hal yang wajar jika Raka menyapanya dengan sopan, disertai senyuman super ramah, meski apa yang dia dapat setelahnya justru berbanding terbalik dengan apa yang dia berikan. Dengan tatapan nyalang, Pak Rizwan membalas senyuman Raka. Bahkan terlihat gemeletuk kedua rahangnya yang mengeras, seolah sedang menahan amarah dengan sangat susah payah. Meski setelahnya Pak Rizwan sama sekali tak mengatakan apapun pada Raka, lelaki itu berjalan dengan langkah lebar menuju pintu luar. Raka yang masih kebingungan mendadak dikejutkan oleh sebuah suara dari dalam ruangan kerjanya. Itu suara Mirna, kepala divisinya. Sayang sekali ya, Raka, mulai hari ini kamu tidak menjadi bagian dari divisi saya lagi. Selamat atas kenaikan jabatanmu sebagai seorang manajer baru di perusahaan ini, menggantikan posisi Pak Rizwan. Jadi ruangan kamu hari ini bukan di sini lagi, tapi di sana. Mirna menunjuk sebuah ruangan khusus manajer yang sebelumnya menjadi ruangan pribadi Pak Rizwan. Ruangan itu bersebelahan dengan ruangan pribadi milik Direktur Utama perusahaan Dirgantara Group, yaitu Devano. Maksud Mbak Mirna apa ya? Saya kurang paham, tanya Raka masih dalam kebingungannya. Loh, memangnya Pak Dev belum bilang sama kamu tentang hal ini? Belum, Mbak. Pak Dev memecat Pak Rizwan karena dia mau kamu yang menggantikan posisi Pak Rizwan mulai hari ini. Raka sungguh terkejut, bahkan sangat-sangat terkejut, sebab Devano maupun Bastian sang ayah mertua tak sama sekali memberi konfirmasi terkait mengenai hal ini. Sebelumnya, dengar-dengar sih sekarang kamu sudah jadi bagian dari keluarga Dirgantara. Apa benar begitu? Tanya Mirna lagi dengan kekepoan tingkat tinggi, sebab dari selentingan kabar yang beredar mengatakan bahwa Raka baru saja menikahi adik Devano yang cacat akibat kecelakaan. Dan banyak yang berpikir Raka melakukan itu karena memang dia gila jabatan. Iya, bener Mbak. Mirna hanya menganggukkan kepala beberapa kali, seraya berlalu. Lagi-lagi ekspresi yang nampak dari wajah Mirna saat itu seolah menganggap rendah seorang Raka. Tak bedanya dengan tatapan karyawan lain terhadap dirinya sejak tadi. Ini tidak bisa dibiarkan. Raka harus menanyakan hal ini lebih lanjut pada Devano maupun ayah mertuanya nanti. Raka hanya tidak ingin ada kesalahpahaman di kantor ini tentang dirinya.
Itu saja. Loh, malah bagus kan? Gue tahu kemampuan lo, makanya gue angkat lo jadi manajer di sini. Terus salahnya di mana? Ungkap Devano ketika Raka menghampirinya di ruangan kerjanya siang itu. Raka yang langsung mengungkapkan keberatannya atas keputusan sepihak yang diambil Devano. Saya cuma merasa hal ini tidak wajar, Pak. Jawab Raka menyampaikan keengganannya atas jabatan yang baru saja dia peroleh. Kesannya seperti nepotisme, tambahnya lagi. Perlu lo tahu ya kak, gue pilih lo sebagai manajer di sini, murni karena kemampuan lo dan kinerja lo yang baik di perusahaan. Gak ada unsur lain sebagai embel-embelnya. Atau karena gue tahu sekarang lo adik ipar gue, gak sama sekali. Jelas Dev lagi, berharap Raka mengerti. Tapi tidak seharusnya juga Bapak memecat Pak Rizwan kan? Saya yang tidak enak hati pada Pak Rizwan. Soal kenapa gue memecat Rizwan itu sama sekali gak ada sangkut pautnya sama lo. Udah sejak lama gue memang mengincar dia buat gue tendang dari perusahaan ini. Cuma gue hanya mencari waktu dan kesempatan yang benar-benar tepat. Selain Rizwan masih punya cicilan koperasi, dia juga masih perlu membenahi apa yang udah dia buat kacau sebelumnya. Dan sekarang semua udah beres, jadi gue nggak mau sampai kecolongan lagi. Makanya gue depak dia jauh-jauh dari sini secepatnya. Rizwan itu bukan karyawan jujur. Perusahaan udah banyak dibuat rugi sama dia. Cuma baru sekarang-sekarang aja dia apes, ketahuan sama busuknya. Jelas Devano panjang lebar. Tapi Pak, apa ini tidak terlalu berlebihan? Mengingat saya ini kan karyawan baru di sini. Keputusan sudah dibuat dan gak bisa diganggu-gugat. Mengerti Raka? Raka mendesah berat. Sungguh dia sama sekali tidak pernah menginginkan hal ini. Seandainya saja dia tidak membutuhkan uang untuk biaya pengobatan Mbak Siti, sudah Raka pastikan dirinya akan mengundurkan diri dari perusahaan ini dan mencari pekerjaan yang memang benar-benar menilainya melalui kemampuannya, bukan atas dasar nepotisme alias kekeluargaan. Saya mengerti Pak, jawab Raka pelan. Malam ini, di kediaman Dirgantara tampak sepi. Bastian dan Ralin ada acara kondangan dengan salah satu sahabat Bastian semasa dirinya kuliah dulu. Mereka pergi sudah sejak tadi sore. Dan jadilah makan malam di kediaman Dirgantara malam ini. Hanya ada Rania dan Raka saja. Raka yang pada akhirnya berhasil membujuk Rania supaya mau makan setelah seharian tadi Ralin mengatakan bahwa Rania belum makan apa-apa. Rania bilang dia mual dan tidak nafsu makan. Mungkin itu efek hormon dari kehamilannya sekarang ini. Tapi yang namanya makan itu perlu, jangankan orang hamil. Orang biasa saja jika tidak makan pasti sakit, apalagi orang hamil. Yang di dalam perutnya terdapat seonggok nyawa lain yang sedang berkembang. Setidaknya kalau memang gak mau makan, tapi kamu harus memikirkan nasib janin di dalam perut kamu. Dia butuh nutrisi, butuh asupan gizi dari makanan yang dimakan oleh ibunya. Kamu tidak kasihan dengan dia? Raka mulai mengoceh panjang lebar. Itu. Jika Rania sudah membandel dan tidak mau menuruti perintahnya, Rania hanya diam sambil memasang tampang judes. Kedua tangannya dia lipat di depan dada. Rania tahu dirinya bersalah. Makanya dia tak bisa menimpali perkataan Raka. Hatinya mendadak bersalah karena sudah egois dengan membiarkan calon bayinya kelaparan di dalam sana. Ini saya sudah mengambilkan kamu nasi. Lauknya ada ayam balado, sayur lodeh, tempe orek, sambal kentang, dan sambal goreng. Kamu mau lauk apa? Tanya Raka saat itu. Ayam balado aja sama sambalnya, jawab Rania cepat. Saya kuahkan dengan sayurnya ya sedikit. Gak mau, gue gak suka sayur. Raka hanya tersenyum tanpa menghiraukan ucapan Rania. Dia tetap menyendokkan sayur ke atas nasi dan lauk-lauk pauk di piring Rania. Mau saya suapi apa suap sendiri? Sini, gue bisa makan sendiri. Ya sudah, kita makan sama-sama. Jangan lupa berdoa dulu ya. Raka pun mulai menyantap makanannya, begitupun Rania. Jika Raka terlihat makan dengan lahap, berbeda halnya dengan Rania yang langsung menghentikan acara makannya, begitu dia merasakan makanan yang ada di piringnya. Jelas-jelas tadi dia mengatakan kalau dia tidak suka sayur, tapi nyatanya Raka tetap saja mencampurkan sayur itu di atas nasinya. Rania benar-benar kesal. Dia mendorong piring nasinya menjauh setelah membanting sendok dengan kasar, hingga sendok itu terpental ke sembarang tempat. Raka berhenti mengunyah, ditatapnya ke arah Rania.
Ada apa Rania? Tanya Raka saat itu. Gue kan udah bilang kalau gue nggak suka sayur. Kenapa lo masih taruh kuah sayur di makanan gue? Sentak Rania dengan intonasi suaranya yang meninggi. Rania, Tante Ralin bilang dari pagi kamu belum makan. Kamu harus makan sayur supaya kamu nggak sakit. Lagi pula, belum sempat Raka selesai bicara, segelas jus jeruk sudah mampir di wajahnya. Saking kesalnya pada Raka, Rania tak lagi bisa menahan emosinya, hingga meluapkannya dengan menyiramkan segelas jus jeruk miliknya, tepat ke arah di mana Raka duduk. Lo makan aja sendiri tuh sayur. Bentak Rania lagi seraya berlalu, meninggalkan Raka dengan wajah kotor dan lengket akibat siraman jus jeruk Rania. Saat itu Raka hanya bisa menghela nafas berat dan masih berusaha untuk memaklumi ini semua. Kamu sudah berjanji di hadapan Allah untuk bersabar menghadapi Rania, ucap Raka membatin. Berharap suatu hari nanti atas izin Allah Rania bisa menerima keberadaannya dan bisa memperlakukannya layaknya seorang istri memperlakukan suaminya. Hari ini Raka pulang telat ke kediaman Dirgantara. Sore tadi sepulang dari kantor, Raka ditelepon oleh Wisnu yang memberitahunya bahwa keadaan Siti tiba-tiba kritis. Jadilah Raka langsung beranjak ke rumah sakit detik itu juga. Kondisi sang kakak sama sekali tak menunjukkan kemajuan, melainkan justru semakin memprihatinkan. Di sepanjang perjalanan menuju kediaman Dirgantara, Raka terus menangis di metro mini dengan tasbih yang tergenggam di tangannya. Lelehan air matanya seolah tak mau berhenti. Tangisan Runi di rumah sakit membuat batin Raka ingin berteriak sekencang mungkin. Meneriakkan bahwa dirinya tak sanggup melihat sang keponakan menjadi seorang piatu jika sampai sesuatu hal buruk terjadi menimpa Siti. Takdir Allah memang sudah digariskan, tak ada yang bisa merubahnya. Raka tahu betul hal itu. Untuk itulah Raka berusaha untuk tetap tegar menghadapi apapun hal yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu terhadap diri Mbak Siti. Sosok seorang kakak yang begitu baik, soleha, penyayang, sabar dan santun. Setelah Umi dan Abi, sosok Mbak Siti lah yang selalu menjadi suri teladan Raka dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Raka belajar banyak hal positif dari diri Mbak Siti yang pastinya bisa Raka jadikan sebagai pegangan hidup di masa depannya kelak. Di usianya yang masih terbilang muda, Mbak Siti sudah diberi cobaan berat dengan penyakit yang dia derita. Namun tak pernah sekalipun Raka mendengar keluhan keluar dari bibir tipisnya. Mbak Siti selalu tersenyum dan berkata, Allah sayang sama Mbak. Makanya dia beri Mbak sakit. Insya Allah dengan adanya penyakit ini, Allah akan mengangkat seluruh dosa-dosa Mbak di masa lalu. Jadi Mbak pikir tidak ada yang perlu Mbak khawatirkan. Sekali lagi Raka mengusap sudut matanya yang kembali basah. Saat itu dia sudah berada di pekarangan halaman utama kediaman Dirgantara. Raka memasukkan tasbih di tangannya ke dalam saku celana bahannya. Saat dia menoleh ke samping, Raka mendapati beberapa mobil asing terparkir di halaman itu. Yang pasti itu bukan mobil Devano ataupun mobil keluarga Dirgantara lain yang pernah Raka lihat sebelumnya. Sebab kebanyakan dari mobil-mobil itu adalah mobil sport yang biasanya dimiliki oleh remaja-remaja kekinian. Dan menjadi sebuah keterkejutan saat Raka justru mendapati kembali keberadaan si mobil sedan hitam yang sebelumnya sudah pernah dia lihat memasuki rumah ini. Masih dengan rasa penasaran yang menghantuinya, Raka berjalan ke arah mobil sedan hitam itu terparkir. Diperhatikannya sejenak keadaan mobil itu dari arah kap depan mobil. Keadaan mobil itu baik-baik saja, tak ada lecet ataupun penyok sedikit pun. Semuanya tampak normal, tak ada yang aneh. Hingga setelahnya, Raka pun mengendikkan bahu seraya berbalik badan untuk kemudian masuk ke dalam rumah. Tidak seharusnya dia menaruh curiga berlebihan. Bukankah mobil seperti itu banyak di Jakarta? Pikir Raka dalam hati. Assalamualaikum, ucap Raka memberi salam. Salamnya disambut oleh Ralin yang kebetulan sedang membereskan meja makan, dibantu oleh Mbok Siti. Waalaikumsalam. Kamu baru pulang Raka? Sayangnya kamu telat, baru aja kita makan malam bareng tadi. Soalnya teman-teman kampusnya Rania sedang berkunjung ke sini. Makanya Mama menyediakan makan malam lebih awal. Gak enak sama mereka, nanti kalau kamu mau makan, ambil sendiri aja ke dapur ya. Jelas Ralin setengah sungkan. Ralin sudah tahu alasan kepulangan Raka yang telat karena Raka sudah lebih dulu mengabari Rania melalui ponsel khusus yang dimiliki Rania saat ini
ponsel yang memang didesain khusus untuk digunakan mereka yang memiliki keterbatasan fisik alias tunanetra. Iya tante, terima kasih. Raka mau ke atas dulu. Memangnya bagaimana keadaan kakakmu Raka? Tanya Ralin lagi. Sebelum Raka benar-benar beranjak dari hadapannya. Belum ada kemajuan tante. Ralin tampak prihatin. Yang sabar ya kak, ucap Ralin memberi semangat. Iya tante, permisi. Raka ke atas dulu. Iya silahkan. Raka menoleh ke arah pintu menuju kebun belakang sebelum dia mulai menaiki tangga. Saat itu dia mendengar suara ribut dari arah kebun belakang, di mana terdapat kolam renang di sana. Seperti suara perkumpulan manusia yang sedang bercengkrama. Dan tampaknya bukan hanya suara perempuan saja, tapi ada suara laki-lakinya juga. Raka sudah bisa menebak itu pasti suara teman-teman kampusnya Rania. Raka baru saja selesai mandi, dia keluar dari kamar mandi dengan bertelanjang dada, sambil menggosok-gosokkan handuk ke kepalanya. Sementara tubuh bagian bawahnya hanya terbalut celana boxer pendek. Tubuhnya yang berkulit putih tampak bersinar terkena pantulan cahaya lampu yang cukup terang. Belum lagi lekuk otot tangannya yang kekar dan kokoh, menunjukkan betapa dirinya adalah seorang pekerja keras sejati. Raka sudah mencoba segala macam pekerjaan sewaktu dirinya berkuliah di Kairo. Dari pekerjaan yang hanya memerlukan otak, sampai pekerjaan kasar yang melibatkan otak dan otot. Untuk itulah Raka tidak akan kaget seandainya dia harus kembali bekerja sebagai kuli angkut barang di pasar ataupun buruh bangunan yang pekerjaannya memerlukan tenaga ekstra. Baru saja Raka membuka pintu lemari pakaian untuk mengambil sebuah kaos di sana, ketika tiba-tiba pintu kamarnya dibuka dari luar oleh seseorang. Raka memang tidak langsung menoleh sebab dia sudah bisa menebak bahwa itu pasti Rania. Siapa lagi? Maaf, gue kirain gak ada orang, ucap sebuah suara lain yang asing di telinga Raka. Lelaki itu pun menoleh cepat ke arah pintu dan didapatinya seorang wanita asing berdiri di sana. Wanita itu tersenyum kikuk sambil menggigit bibir. Fokusnya buyar saat dia melihat betapa sempurnanya laki-laki yang ada di dalam kamar itu. Raka buru-buru memakai kaosnya. Kamu siapa? Maaf, ada keperluan apa? Tanya Raka setengah panik. Dia kebingungan harus berbuat apa. Gue Casey, teman kampusnya Rania. Gue cuma mau ambil ponsel gue kok. Tadi gue numpang charger di sini, jawab wanita bernama Casey itu. Gue boleh masuk kan? Jangan, biar saya yang ambilkan. Kamu di situ saja. Wajah Casey tampak kesal. Meski dia tak memungkiri bahwa dirinya sempat terpesona melihat betapa sempurnanya Raka. Apalagi ketika lelaki itu masih dalam keadaan bertelanjang dada tadi. Jadi ini yang namanya Raka, suaminya Rania. Seriusan, setampan ini. Oh God, kenapa sih Rania itu selalu aja lebih beruntung dari gue? Enggak Nando, enggak Raka, semuanya sempurna. Keluh Casey membatin. Kamu sudah sholat Isya Rania? Tanya Raka ketika Rania sudah selesai dengan acara kumpul-kumpul bersama kawan-kawan satu kampusnya. Baru juga gue masuk kamar, udah ditanyain begituan, keluh Rania dalam hati. Gak usah mulai deh, ucap Rania acuh. Dia masih berjalan dengan tongkatnya, mencari keberadaan ranjang tempat tidurnya. Ini udah hampir jam 11 malam, kamu dari mana aja tadi? Kenapa gak izin dulu sama saya kalau kamu mau keluar sama teman-teman kamu? Kamu pikir saya ini apa? Patung, ucap Raka. Suaranya terdengar tegas. Gue udah bilang mama kok tadi, ribet loh. Lagian juga gue cuma nongkrong di kafe doang sama mereka. Gak jauh-jauh juga, jawab Rania yang mulai kesal. Dia melepas sepatu ketsnya, lalu kaos kakinya, dan hendak merebahkan diri ke atas tempat tidur. Sehabis mandi tadi, Raka langsung menunaikan salat Isya dan larut dalam sikirnya. Pukul 9:30 malam, Raka menyudahi ibadahnya dan sadar kalau Rania belum juga masuk kamar. Untuk itulah Raka mengecek ke kebun belakang, tapi keadaan di sana sudah sepi. Dan saat Raka bertanya pada Mbok Surti, wanita parubaya itu bilang, Nona Rania tadi pergi sama teman-temannya Mas Raka. Saya juga nggak tahu kemana. Tadi dia cuma izin sama ibu, terus ibu bilang suruh izin dulu ke Mas Raka. Tapi kata Non Rania dia udah izin ke Mas Raka, terus diizinin, begitu. Salat dulu Rania, suara Raka kembali terdengar. Rania yang hendak memejamkan mata langsung menggeram. Besok aja deh gue sholat subuh, gue udah ngantuk nih, balasnya seraya menarik selimut tinggi-tinggi.
Siapa yang bisa memastikan kamu besok subuh kamu masih bisa menunaikan sholat? Memangnya kamu tahu umur kamu sampai mana? Ucap Raka membalas. Rania membuka kembali selimut yang menutup tubuh hingga wajahnya. Dia menoleh kesal ke arah suara Raka. Lo sumpahin gue mati, sarkasnya dengan suara lantang. Tak ada yang tahu kapan maut akan menghampiri kita, Rania. Jika kamu berpikir kamu hendak menunaikan salat besok, tapi jika ternyata Allah berkehendak lain bagaimana? Ya udah sih, itu berarti udah jadi takdir gue. Lo nggak usah banyak bacot. Dan sebelum maut itu datang, sudah sepatutnya kita mencari bekal banyak-banyak, supaya kita tidak tersesat. Potong Raka cepat. Ih, teriak Rania frustasi. Dia menggaruk kedua telinganya dengan kasar. Sumpah ya, lo itu nyebelin banget. Berisik tau nggak? Gue lagi malas berdebat malam ini. Gue capek, gue mau istirahat. Oke? Saya ini suami kamu. Sudah sepantasnya saya menegur kamu jika kamu salah. Mengingatkan kamu jika kamu mulai lupa. Dan menuntun kamu menuju jalan yang sesuai dengan ketetapannya. Semua urusan kamu menjadi urusan saya juga. Sebab saya bertanggung jawab penuh atas diri kamu mulai sekarang. Kalau kamu nggak mau berdebat sama saya, lebih baik kamu turuti perintah saya sekarang. Tegas Raka dengan intonasinya yang mulai meninggi. Entah apa yang membuat seorang Raka tiba-tiba saja terpancing emosi dalam menghadapi Rania malam ini. Padahal dia susah payah untuk tetap berusaha sabar, meski akhirnya dia kalah juga. Beban pikirannya hari ini membuat Raka tak bisa lagi mentolerir sikap Rania. Rania cukup tersentak mendengar suara Raka yang membentaknya tadi. Keheningan sempat menyergap keduanya dalam kekalutan, sampai akhirnya suara Raka kembali terdengar, pelan dan getir. Maaf kalau saya keterlaluan. Saya temani kamu ambil wudhu ya. Kali ini Rania tidak melawan. Mendengar suara Raka tadi, Rania sadar bahwa Raka sepertinya sedang ada masalah. Dan dia ingat sewaktu Raka menelponnya sore tadi untuk memberitahu bahwa suaminya itu akan pulang telat hari ini. Dikarenakan keadaan sang kakak ipar yang tiba-tiba kritis di rumah sakit. Jujur, Rania jadi merasa bersalah. Hingga akhirnya dia pun menuruti perintah Raka untuk menunaikan salat Isya malam itu. Rania sudah menunaikan salat Isya. Baru saja matanya hendak terpejam ketika dia merasakan ranjang tempat tidurnya bergerak. Rania kaget bukan kepalang. Dia langsung bangkit dengan waspada. Raka, itu lo kan? Ngapain lo naik ke tempat tidur gue? Tanya Rania dalam posisi duduk. Saya mau tidur, jawab Raka sekenanya. Rania menggeram tertahan. Kan kita udah sepakat kalau kita nggak bakal tidur satu ranjang. Rese lo, pokoknya gue nggak mau tahu. Turun dari tempat tidur gue sekarang juga. Sudah dari kemarin malam saya tidur di sini. Kenapa kamu baru protes sekarang? Ucap Raka dengan nada santai. Dia mulai bisa menguasai dirinya kembali saat ini. Apa? Jadi kemarin lo tidur di sini juga? Teriak Rania tidak percaya. Lalu dia mengingat-ingat kembali apa yang terjadi kemarin malam. Setahu Rania, kemarin malam dia sudah terlelap lebih dulu dibanding Raka. Lalu paginya Raka yang sudah bangun lebih dulu dibanding dirinya. Pantas jika dia sama sekali tidak tahu kalau ternyata lelaki ini tidur di ranjangnya sejak kemarin. Sialan. Pokoknya gue nggak mau tahu. Gue nggak mau tidur satu ranjang sama lo. Turun nggak? Perintah Rania. Kalau saya tidak mau, kamu mau apa? Balas Raka. Dia tersenyum tipis. Gue bakal teriak. Raka mencebik. Silahkan, teriak saja. Memangnya kalau kamu sampai teriak, apa yang akan kamu jelaskan pada orang yang datang kemari nanti? Apa kamu mau bilang kalau saya hendak memperkosa kamu? Tawa Raka terdengar di akhir kalimatnya. Lagi dan lagi Rania dibuat mati kutu oleh pola Raka yang semakin menyebalkan. Kenapa semuanya jadi berbalik gini sih? Niat dari awal kan gue yang bakal buat dia nggak betah di kamar ini. Kenapa sekarang justru gue yang jadi kena getahnya? Sial. Dengan gerakan ragu, Rania kembali membaringkan dirinya di tempat tidur, tepat di samping Raka. Namun sebelum itu dia sempat menumpuk beberapa guling di tengah-tengah mereka. Sekedar waspada bila apa yang tak dia harapkan bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Raka masih dalam posisi yang sama, berbaring dengan posisi telentang, menghadap langit-langit kamar Rania. Raka sadar kalau sikapnya ini akan membuat Rania tidak nyaman. Tapi mau bagaimanapun, Raka harus melakukan ini. Dia harus membuat Rania terbiasa dengan keadaan ini, dengan hubungan ini. Sejujurnya, jika boleh dikatakan, Raka yang lebih merasa canggung dengan keadaan ini.
di mana dirinya harus berada berduaan saja dengan seorang wanita di dalam ruangan tertutup selain dengan keluarganya. "Jangan coba-coba melewati batas guling ini, yang melanggar bakal gue hukum," ucap Rania sebelum dia benar-benar tidur. Raka kembali tersenyum. Kali ini dia tidur menyamping, menghadap ke arah Rania. Ditatapnya wajah Rania lekat, dengan jarak yang terbilang cukup dekat. Debar kencang di dadanya saat itu kian membucah. "Kalau kamu yang melanggar, itu tandanya saya bisa hukum kamu juga kan?" tantang Raka balik. "Dasar laki-laki, tabiatnya nggak jauh beda. Gue tahu apa yang ada di otak lo sekarang. Lo pasti mau grepe-grepein gue kan?" Tawa Raka pecah seketika. Dia mengusap puncak kepala Rania hingga sebagian poni Rania jadi acak-acakan. "Saya nggak berpikir sejauh itu. Kenapa kamu yang justru sudah berpikir ke sana?" balas Raka di sisa tawanya. Rania tak menjawab. Dia memilih untuk tidur menyamping, memunggungi Raka. Hawa panas tiba-tiba saja dia rasakan membakar kulit wajahnya. Raka masih terus menatap ke arah yang sama, yaitu Rania. "Kamu tidak usah khawatir. Saya tidak akan menyentuh kamu sampai kamu mengizinkan." Rania diam saja. Entah kenapa hatinya mendadak tersentuh. "Lagi pula kamu saat ini masih hamil. Ada baiknya kita tidak berhubungan dulu sampai kamu melahirkan." Wajah Rania sontak memerah. "Apa lu bilang?" "Berhubungan," ucapnya cepat seraya berbalik. Raka menatap Rania. "Iya, berhubungan. Kita kan sudah suami istri." Rania mendecih seraya tersenyum kecut. "Gak usah mimpi loh." Rania menarik selimutnya lagi dan kembali tidur memunggungi Raka. Sebelum otaknya yang kotor ini justru membuatnya malu, Raka hanya tersenyum tipis, menatap punggung Rania dengan seksama. "Nanti selepas kamu melahirkan, kita menikah lagi di kantor KUA." Kening Rania semakin keriting akibat ketidakmengertiannya akan ucapan Raka. Meski setelahnya Rania memilih untuk tidak peduli. "Ih, kenapa juga harus pakai jilbab sih? Gerah tahu," keluh Rania saat dirinya diajak pergi oleh Raka untuk mengantar kepulangan keluarga Raka di stasiun Gambir. Hari ini Umi, Abi, Amina, dan Latifah hendak pulang ke Bantul. Setelah hampir 2 minggu lebih mereka ada di Jakarta. Niatan untuk pulang terus tertahan akibat keadaan Siti yang kritis kemarin. Kini keadaan Siti sudah mulai stabil meski belum menunjukkan kemajuan apapun. Raka baru saja membelikan tiket untuk keluarganya. Dia terdiam sesaat ketika dilihatnya isi uang di dalam dompetnya kini hanya tersisa selembar uang Rp20.000. Uang tabungan Raka sudah habis terkuras, terpakai untuk segala keperluan hidupnya selama dia tinggal di Jakarta. Untuk biaya pernikahannya dengan Rania. Belum lagi kemarin saat Siti kritis, pihak rumah sakit memberikan sebuah resep obat yang harus ditebus oleh Raka. Dan benar apa kata Wisnu, harganya memang sangat mahal. "Raka, gue lepas ya jilbabnya," rengek Rania yang kini berdiri di samping Raka. "Kamu gak akan mati kepanasan hanya karena memakai jilbab itu, Rania," ucap Raka dengan senyuman. Digamitnya jemari Rania, lalu dituntunnya Rania menghampiri tempat di mana keluarganya menunggu. Rania terus saja ngedumel. Padahal sebenarnya tadi dia sama sekali tidak ingin ikut, tapi Raka terus memaksanya. Dan bukan hanya memaksa untuk ikut, tapi juga memaksa untuk memakai jilbab. Bahkan lelaki itu sendiri yang memakaikan jilbab ini di kepala Rania. "Ini tiketnya, Umi, Abi, setengah jam lagi keretanya datang," beritahu Raka pada kedua orang tuanya juga adik-adiknya. "Kamu masih ada pegangan uang, Nak. Kalau sudah tidak ada, katakan pada Umi. Jangan sungkan. Sebab sejak kemarin segala sesuatu perihal pernikahan kamu yang menanggung biayanya sendiri. Gaji pertamamu masih 1 minggu lagi kan keluarnya?" tanya Umi seolah mengetahui apa yang sedang dicemaskan Raka saat ini. Ikatan batin di antara keduanya memang teramat sangat kuat. "Umi tidak usah khawatir, uang Raka masih cukup, setidaknya sampai Raka nanti menerima gaji pertama Raka," ucapnya berbohong. Tak sampai hati Raka menyampaikan masalah yang dialaminya pada Umi. Sementara dia tahu beban pikiran Umi kian menumpuk akibat keadaan Mbak Siti. Tak kuasa Raka menahan air matanya setiap kali dia mengingat tangis pilu Umi sewaktu di rumah sakit kemarin. Lantas, haruskah kini dia membuat sang Umi kembali dirundung pikiran? Rasanya sangat tidak mungkin. Toh untuk urusan perut, Raka tidak perlu mengambil pusing karena dia bisa menumpang makan di rumah ibu dan bapak mertuanya.
Meski terkadang Hadi rasa sungkan jikalau dirinya harus terus hidup menumpang di sana. Bahkan saat ini saja setelah dirinya sudah resmi menikah dengan Rania, Raka belum mampu menafkahi Rania, apalagi memberikan uang sepeser pun pada Rania. Sama sekali belum. Ya sudah, kalau begitu jaga dirimu baik-baik ya Raka. Jaga juga Rania baik-baik. Rania sekarang sudah menjadi tanggung jawabmu. Dia sayapmu untuk menuju surganya kelak. Nasihat Umi sembari mengelus pipi Raka dengan sayang. Berat rasanya bagi Umi harus hidup terpisah dari satu-satunya anak lelaki yang dia miliki. Apalagi jika perangai anak itu seperti Raka. Umi sungguh bangga memiliki Raka. Iya Umi, Raka mengerti. Umi juga jaga kesehatan ya, Abi juga. Jangan terlalu capek mencari ikan, apalagi kalau laut sedang pasang. Kali ini tatapan Raka beralih pada sang Abi yang duduk bersebelahan dengan sang Umi. Kamu tidak usah mencemaskan Abi, Raka. Abi ini masih kuat, bahkan menggendong Umimu sampai ke Bantul saja Abi kuat, canda Abi yang memang hobi berguyon. Ah, Abi tukang bohong mas, jangankan gendong Umi sampai ke Bantul. Kadang dorong motor aja, minta bantuan Iva. Iya kan Mbak Mina? Sambung Latifah cepat, yang disambung tawa oleh keluarga itu. Rania yang sedari tadi hanya diam dan mendengarkan jadi ikutan memulas senyum mendengar celotehan Latifah si bungsu. Bahkan sesekali dia ikutan tertawa, hingga barisan gigi-giginya yang putih bersih terlihat. Raka menyaksikan itu dengan hati yang kian berbunga-bunga. Melihat senyuman Rania terkembang, bahkan dengan jemari Rania yang terus terselip di antara jemarinya, menghadirkan degupan lain di dalam hati Raka. Entah apa itu, tapi yang pasti Raka menyukainya. Astagfirullah, ngomong-ngomong masalah kado, Iva lupa. Waktu itu kan Mbak Sulfa sempat titip kado buat Mas Raka. Iva terjengkit dari duduknya dan langsung merogoh ke dalam tas ranselnya, mengubek-ubek isinya, mencari sesuatu. Tak lama berselang, ABG berusia 12 tahun itu mengeluarkan sebuah kotak kado kecil berwarna jingga dan memberikannya pada Raka. Nih mas, Raka menerima kado itu. Sampaikan salam dan rasa terima kasih mas pada Zulfa. Oke deh, jadi gini ceritanya mas, waktu itu 1 hari sebelum Iva berangkat ke Jakarta untuk menghadiri acara pernikahan Mas Raka sama Mbak Rania, Iva ketemu sama Mbak Sulfa di pesantren. Waktu itu Mbak Sulfa belum tahu kalau Mas Raka mau menikah, makanya Iva kasih tahu. Tahu nggak apa yang terjadi setelah itu? Latifah memperhatikan ekspresi masing-masing dari keluarganya. Sejenak sebelum akhirnya dia melanjutkan ceritanya. Habis itu kan Mbak Sulfa ingin pergi, katanya mau ke toilet. Pas keluar dari toilet, Iva lihat matanya Mbak Sulfa merah terus berair. Kayak habis nangis gitu Umi. Kayaknya bener deh apa yang pernah Umi tebak waktu itu. Soal Mbak Sulfa yang menyimpan perasaan lain sama Mas Raka. Anehnya kalau emang dia suka sama Mas Raka, kenapa dia menolak lamaran Mas Raka dulu? Amina langsung menendang kaki adiknya, melotot dan mengisyaratkan Latifah agar berhenti bercerita tentang Sulfa, karena di sana ada Rania. Umi hanya geleng-geleng kepala, sementara Latifah langsung tutup mulut. Hingga setelahnya, celotehan Abi mulai kembali mencairkan suasana. Meski kali ini di saat yang lain, tertawa karena lelucon konyol Abi, Rania hanya terdiam dengan mulut yang terus terkatup rapat. Entahlah apa yang membuat moodnya tiba-tiba saja berantakan. Rania sendiri bingung. Intinya, dia tidak suka saat mendengar cerita Latifah tentang sosok Sulfa. Waktu sudah menunjukkan pukul 16, tapi anehnya sorot panasnya terik matahari masih saja terasa membakar kulit. Entah kenapa matahari seolah betah berlama-lama menyinari bumi hari ini. Berkali-kali Rania menyeka butiran keringat yang menetes di dahinya dengan selembar tisu. Wajahnya meringis menahan gerah dan pengap. Panasnya cuaca Jakarta dan kain penutup kepala yang dia kenakan saat ini telah melengkapi penderitaannya hari ini. Tak henti dia mengeluh dalam hati. Kenapa juga dia harus terjebak di dalam metro mini bersama Raka sore-sore begini? Padahal jika di rumah Rania pasti baru saja terbangun dari tidur siang, lalu langsung menikmati cemilan ala-ala Mbok Surti yang selalu membuat Rania ketagihan, bukannya malah kehausan dan kelaparan seperti sekarang. Raka si lelaki menyebalkan itu bahkan tidak sama sekali menawari Rania makan sejak dirinya dan Rania masih berada di stasiun Gambir usai keberangkatan keluarganya menuju kampung halaman.
Bahkan gilanya lagi, saat Rania ngotot ingin naik taksi, tanpa banyak cakap, Raka justru menarik tangan Rania dan mengajaknya naik ke dalam sebuah angkutan umum yang biasa Rania prediksikan itu adalah Metro Mini. Kebangetan kan? Masih lama nggak sih sampainya? Kaki gue pegel nih, lapar juga. Sabar ya Rania, jalannya macet, ucap Raka prihatin. Perasaan bersalahnya kian menjadi-jadi. Dia merasa benar-benar tidak becus sebagai seorang suami dengan membiarkan sang istri menderita bersamanya. Lagian kenapa tadi nggak naik taksi aja sih? Kata gue juga kan naik taksi aja. Walau kena macet, juga seenggaknya gue bisa duduk sambil selonjoran atau tidur. Ini boro-boro, kaki gue sampai mati rasa gara-gara berdiri terus dari tadi, tambah Rania lagi. Raka celingukan, mencari kursi kosong yang bisa digunakan untuk Rania duduk. Meski tak juga dia temukan, seluruh kursi penuh. Maklum ini waktu di mana orang-orang pulang kantor. Mas, maaf mas, bisa mengalah sebentar? Beri istri saya duduk, dia sedang hamil, kakinya sakit karena berdiri terlalu lama. Tegur Raka pada salah satu lelaki yang duduk tak jauh dari dirinya. Senyum Raka terkembang, tatkala si lelaki itu langsung bangkit dari duduknya dan mempersilahkan Rania untuk duduk. Dengan sangat hati-hati Raka membimbing Rania ke kursi kosong itu dan membantunya untuk duduk. Sementara Raka sendiri berdiri di sisi Rania tanpa sedikit pun mengalihkan pandangannya dari sang istri. Raka tahu dirinya bersalah dan dia harus memastikan kondisi Rania baik-baik saja sampai mereka pulang. Maafkan aku Rania, maaf jika kehadiranku dalam hidupmu justru membuatmu tak lepas dari kesulitan. Maaf atas ketidakberdayaanku. Saat itu dalam posisinya yang terbilang sangat dekat dengan Rania, Raka terus dilanda perasaan aneh yang dia sendiri tidak mengerti. Deguban jantungnya seolah memompa lebih cepat dari biasanya. Dan fokusnya terus tertuju pada wajah Rania yang sempurna di matanya. Sementara Rania sendiri tak sedikit pun melepas pegangannya pada pakaian Raka. Diremasnya kuat-kuat kemeja hitam yang dikenakan Raka saat itu, seolah tak ingin Raka jauh darinya. Dan hal itu semakin membuat perasaan seorang Raka menjadi tidak karuan. Rania dan Raka baru saja menunaikan sholat Isya berjamaah seperti biasa, meski masih diawali oleh perdebatan kecil terlebih dahulu. Kini, mereka turun bersama-sama menuju meja makan untuk makan malam. Bastian dan Ralin tersenyum sumringah melihat betapa mesranya mereka. Akhir-akhir ini Rania sudah mulai membuka diri dan mau diajak pergi keluar, meski hanya sekedar berputar-putar di jalan menjajah kuliner pinggiran. Rania juga sudah mulai banyak tersenyum, bahkan terkadang bibir tipisnya seringkali mengoceh ketika mereka makan malam bersama. Ralin dan Bastian sangat bersyukur akan hal itu. Seperti biasa, jika Ralin mengambilkan makanan untuk sang suami Bastian, tapi untuk Raka dan Rania, justru Raka lah yang selalu aktif mengambilkan makanan untuk sang istri. Kamu mau pakai apa makannya? Ada ayam goreng, telur balado, sayur sop ayam, atau ikan pindang? Ayam goreng aja sama sambal telur baladonya sedikit. Pakai sayur ya, kamu harus makan sayur walaupun sedikit. Gue nggak suka makan sayur, udah itu aja, nggak usah mulai deh. Bantarannya mulai sewot. Raka hanya menghela nafas berat dan terpaksa menuruti. Tak mungkin rasanya jika dia harus berdebat dengan Rania di hadapan ibu dan bapak mertuanya. Terlebih lagi Raka tidak mau insiden tempo hari saat Raka memaksa Rania makan, hingga berbuntut pada kekesalan Rania yang justru spontan menyiramkan jus jeruk ke wajahnya. Raka, bagaimana keadaan di kantor? Aman dan terkendali kan? Tanya Bastian di tengah acara makan malam kala itu. Alhamdulillah aman om, semuanya lancar, tidak ada masalah yang berarti. Baguslah kalau begitu. Raka, tolong ya, mulai sekarang jangan panggil kami om dan tante lagi. Panggil kami mama dan papa seperti Rania memanggil kami. Karena kami sudah menganggap kamu anak kami juga. Ya benar itu Raka, sambung Bastian. Raka hanya tersenyum sungkan, sembari mengangguk. Iya om, pa, ma, nah begitu kedengarannya lebih enak. Makan malam pun usai, Bastian sempat mengajak Raka berbicara empat mata sebelum menantunya itu hendak kembali menuju kamar. Sementara saat itu Rania kembali kedatangan tamu, yaitu sang sahabatnya di kampus, Casey. Rania pun mengajak Casey ke dalam kamarnya seperti yang biasa mereka lakukan. Sebab saat itu Rania tahu kalau Raka sedang mengobrol dengan sang papa. Kamu bisa mengendarai motor kan Raka? Tanya Bastian saat itu. Bisa Pak.
Bastian menganggukkan kepalanya beberapa kali. Dia mengeluarkan sebuah kunci motor dari saku celananya, lalu memberikannya pada Raka. Ini, tolong jangan ditolak lagi. Anggap saja ini hadiah pernikahan dari Papa untukmu dan Rania. Papa tidak tega melihatmu harus naik metro mini ke kantor setiap hari. Jadi, pakailah motor ini untuk kegiatan sehari-harimu. Semoga bermanfaat. Cukup lama Raka memperhatikan kunci motor yang terletak di genggamannya. Dia tahu niat Bastian sebenarnya baik, tapi sejujurnya Raka justru merasa terbebani akan hal ini. Meski dia tak memiliki alasan untuk menolak, sejauh ini Raka sudah banyak menolak apapun pemberian Bastian, dari mulai uang, mobil, bahkan rumah. Lantas, haruskah kini dia kembali mengecewakan sang bapak mertua yang telah begitu baik padanya? Rasanya tidak mungkin. Ran, gimana malam pertama lo sama Raka? Perasaan lo belum cerita apa-apa sama gue tentang Raka? Tanya Casey sambil merebahkan dirinya di atas ranjang tempat tidur Rania dalam posisi tertelungkup, dengan sebuah boneka beruang besar yang dia jadikan sanggahan tubuhnya. Malam pertama apaan? Gila lo ya. Tanya-tanya kayak begituan sama gue, balas Rania dengan nada sewot. Rania yang saat itu sedang meraba-raba pakaiannya di dalam lemari. Dia hendak mengganti pakaiannya dengan pakaian tidur. Lah, emang kenapa? Dulu lo juga suka cerita sama gue setiap kali lo abis tidur sama Nando, balas Casey dengan bibir setengah mencebik. Nada bicara dengan tatapan Casey ke arah Rania saat itu sama sekali tidak sinkron. Mungkin bibirnya bisa saja menutupi isi hatinya, tapi tatapan matanya jelas tidak. Casey tahu Rania itu memang sahabatnya, Rania itu baik, setia kawan, bahkan Rania sudah sering membantunya dalam hal finansial ketika dulu orang tua Casey mengalami kebangkrutan. Tapi semenjak Casey tahu bahwa Rania menjalin hubungan dengan Nando, Casey benar-benar tidak terima.